Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Sebelum melanjutkan pembicaraan kita, sangatlah baik bagi kami yang datang ya Pak ya. Sebagai tamu minta maaf beribu-ribu maaf ya karena keterlambatan yang kami dengar. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian sudah menunggu dari setelah maghrib Pak ya. Sudah maghrib. Ya Allah. Ya semoga sabarnya bapak-bapak, ibu-ibu mau menunggu kedatangan kami itu menjadi kebaikan di sisi Allah. Amin. Baiklah, pertama-tama Bapak Ibu sekalian, tentu rasa syukur yang harus kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan nikmat dan rahmatnya, dengan penuh keringanan hati dan jiwa kita mau datang ke masjid kita ini ya Pak ya, tanpa beban. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Itu sebenarnya hidayah dari Allah. Hadana lihada. Allah telah memberi petunjuk kepada kita untuk pertemuan ini, untuk pengajian ini, untuk silaturahmi ini. Hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya. Kita enggak akan mendapat hidayah. Kita enggak akan merasa ringan dalam kebaikan tersebut kalau bukan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini perlu kita syukuri, itulah nikmat. Saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin ngantuk ya Pak ya, siang capek. Tetapi itulah demi suatu harapan, demi suatu niat yang baik kita datang dan hadir di majelis yang mulia ini. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu tercurahkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan memperbanyak baca sholawat, itu salah satu bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Baiklah, yang kami muliakan dan kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai ya Pak ya. Ya kalau di Minang cadi ya. Ya, kalau di sini kalau bahasa Indonesia kita cerdik pandai. Ya, dan seluruh jajaran pemerintahan dari Bapak Kepala Desa, wakil dan staf-staf beliau. Semoga dengan kedatangan kami ini terjalinlah silaturahmi yang diikat dengan ukhuwah Islamiyah. Amin Allahumma amin. Amin. Seperti yang sudah disampaikan tadi, Bapak Ibu sekalian, kami datang dari Padang Panjang, sudah keliling Muarabungo, kemudian ke Bangko, daerah Bangko sana, kemudian ke Jambi, dan pimpinan perjalanan dakwah kami itu Pak Sufrihendi nama beliau. Syukur alhamdulillah kita sudah tiba di tujuan dakwah rute dakwah yang terakhir, yaitu di Rimbo Bujang ini. Sangat suatu
bagi saya pribadi, Bapak Ibu, pertama kali masuk ke daerah sini, alhamdulillah. Oh, ternyata ramai ya Pak ya. Alhamdulillah. Aduh, subhanallah. Memang bersyukur sekali kita, banyak penduduk, banyak ya, jadi ramai ya. Ada pengajian di dalam suatu negeri gitu ya. Itu sangat bersyukur sekali. Baiklah Bapak Ibu sekalian, jujur saja saya senang sekali, kami sangat senang sekali disambut dengan penyambutan yang tidak terbayangkan sebelumnya. Di antaranya ini apa nih Bapak Ibu sekalian? Kue Pak. Kue Pak ya? Ya, kue. Yang kue ini saya yakin untuk dipersembahkan untuk kita semua Pak ya? Iya, itu ya menjadi suatu budaya baik kalau bagi kita. Tidaklah masalah, itu baik ya. Apalagi kalau didukung dengan niat yang baik. Niatnya bagaimana? Kita teringat saja salah satu pesan Nabi Muhammad SAW. Barangkali ini niat bagi bapak-bapak dan ibu sekalian. Niat apa? Niat memuliakan tamu. Ada pesan Nabi. Apa kata Nabi? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Ini Nabi kita mengajarkan. Sebenarnya praktek ini sudah kita laksanakan, tapi kita barangkali kita mengingat kembali. Apa kata Nabi? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamu yang datang. Subhanallah. Semoga ini tidak luput dari pahala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memberi makan. Ada tak dalam Islam memberi makan kepada seseorang yang membutuhkan, kepada kaum fakir miskin? Sangat ya, itu dianjurkan. Kita teringat firman Allah dalam surat Al-Insan. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberi makan dengan ala hubbihi, dengan penuh rasa cinta. Ini syaratnya, mempersembahkan makanan buat hadirin, mempersembahkan makanan untuk dimakan, untuk dinikmati, tapi dengan syarat apa? Ala hubbihi, dengan penuh rasa cinta. Dalam Al-Quran tersebut siapa yang mereka beri makan? Miskinau wa yatimau wa asiro. Ini gambaran dalam Al-Quran. Ciri-ciri hamba Allah yang baik, hamba Allah yang taat, hamba Allah yang cinta kebaikan itu, mereka suka memberi makan. Siapa? Orang miskin. Yang kedua, anak yatim. Yang ketiga, memberi makan siapa? Asiro. Asiro itu orang dalam penjara. Betapa mulianya ajaran Islam. Orang yang dalam penjara pun perlu disantuni. Nah, bagaimana dengan kami rombongan ini, gitu ya? Apakah termasuk ini orang miskin? Nah, mungkin saja Pak, ya Pak ya. Kami mungkin termasuk orang miskin. Ya semoga ya jadi amal kebaikan buat kita Pak ya. Yatiman, siapa saja yang ada anak yatim di sini, semoga dengan makanan yang ada ini menjadi kebaikan buat kita semua ya Pak. Itu budaya baik, perlu kita lestarikan dan jaga. Saya syukur alhamdulillah ya, diizinkan oleh Allah ya Pak ya. Dulu sekolah di pesantren terpadu Serabi Mekah Padang Panjang. Tamat sekolah di sana diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan sekolah ke Mesir, Pak. Ya, Mesir itu di benua Afrika. Ya, kalau kita naik haji, Bapak-bapak Ibu yang sudah naik haji dari Jakarta itu Saudi Arabia dulu. Jadi kalau kita ke Mesir lewat Saudi Arabia. Dari Jakarta itu kalau langsung sekitar 10 jam 25 menit, ya. Sangat banyak sekali pelajaran. Di antaranya yang saya teringat sekali,
Di Mesir itu ada budaya baik. Mereka suka meletakkan kulkas di jalan, di pinggir-pinggir jalan. Kulkas air dingin ya Pak ya, air dingin. Dia pakai mesin langsung. Kayak kulkas, tetapi cuman air dingin saja. Kulkas, kemudian pakai mesin di sana untuk pendingin air. Gunanya apa? Ya, istilahnya di sana sabilillah. Ya, bagi orang haus di jalanan minum, silakan bebas, gratis. Itu apa? Niat baiknya, sedekah jariah. Selagi air itu diminum oleh orang, dapat kebaikan kita. Apalagi Pak, Ibu, kalau sudah musim panas. Di Arab sana kalau musim panasnya bagaimana? 40 derajat lebih. Bahkan puncak-puncaknya sampai 45 derajat. Nah, kalau di kampung kita berapa kali Pak? Di Indonesia ini paling panas sekitar berapa? Paling 33 derajat. Itu sudah panas sekali. Kalau di Arab sampai 45. Itu kalau di Mesir. Kalau di Sudan, nah ini Sudan ini lebih dahsyat lagi Pak. Sampai 50 derajat panasnya. Jadi sangat dibutuhkan sekali air ya Pak ya. Itu budaya baik. Ya, yang perlu kita budayakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang sangat mulia ini kami ingin membahas sedikit tentang perlunya menanamkan akidah yang benar kepada anak-anak kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan tetangga kita, dan masyarakat semuanya. Kenapa? Karena akidah yang benar, akidah yang baik itu akan membuahkan apa? Membuahkan kebaikan, akhlak, sopan santun kalau dari kita. Jangan pernah berharap Bapak Ibu orang menjadi sopan santun, orang menjadi ramah kalau akidahnya tidaklah benar. Kita lihat sekarang putra-putri ya, anak-anak sekolah banyak mengeluh ya Pak ya. Itu realita. Artinya apa? Kenyataan dalam hidup kita sekarang. Dia sekolah SD, SMP, ya kan Pak ya? SMA, bahkan tamat SMA, kuliah sampai sarjana. Tetapi akhlaknya, budi pekertinya seolah-olah tidak menarik, begitulah bahasa kita. Masalahnya di mana? Barangkali, dan kita yakin semua, masalahnya bermula dari akidah, keyakinan yang benar. Jadi kita yakin kalau akidah sudah benar kepada anak-anak kita ditanamkan, insya Allah anak-anak kita, putra-putri kita akan berakhlak yang baik. Tentang pesan orang tua kepada putra-putrinya dalam Al-Quran itu sangat menarik sekali. Kisah siapa? Nah, Sayyidina Luqman. Siapa Pak? Bapak Ibu masih teringat Luqmanul Hakim? Ya Bu ya? Luqmanul Hakim, Sayyidina Luqman. Dalam tafsirnya, beliau ini merupakan seorang hamba yang sederhana sekali. Ya, kalau di kitanya orang sederhana, tidak punya rumah bagus, tidak punya kendaraan bagus gitu. Orang sederhana, paling petani biasa gitu. Mencari kayu di hutan, apalah petani biasa. Tetapi nama beliau tercatat, tertulis dan diabadikan dalam Al-Quran. Sayyidina Luqman. Dalam sejarah ditemukan bahwa Sayyidina Luqman ini berada di Mesir. Ya. Kuburannya sekarang ada di Mesir. Jadi ya, Bapak Ibu kalau pergi ke Mesir banyak sekali untuk berziarah. Kita tahu di Indonesia ini mazhab fikih kita mazhab siapa Pak? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di Mesir juga. Beliau meninggal di Mesir, di kota Kairo, ada kuburannya. Sayyidina Luqman, kenapa beliau jadi mulia? Kenapa beliau subhanallah ya, ada dalam Al-Quran nama beliau. Bukan Nabi, bukan siapa, hamba Allah yang soleh. Karena beliau apa? Berpesan kepada putranya, ya kan? Pesan pertama itu Pak, itulah tentang akidah yang benar. Qala Luqman li ibnihi ya bunayya la tusyrik billah.
inna syirka la dzulmun adzim. Wahai putraku, kata beliau, jangan kamu berbuat syirik. Jangan kamu berbuat syirik. Syirik itu kalau bahasa kitanya menyekutukan Allah, ya Pak ya. Ya, bahasa sederhananya menyekutukan Allah, menduakan Allah. Dia beribadah, dia sholat. Pertama sholat untuk Allah, kedua sholat untuk yang lain, barangkali begitu. Setelah sholat dia berdoa kepada Allah, tetapi setelah dia berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada yang lain. Itulah contoh sederhana. Meminta pertolongan kepada selain Allah, itu bahaya sekali. Apa kata Allah? Inna syirka la dzulmun adzim. Kalau kita berbuat syirik, itu adalah kegelapan yang sangat besar sekali, kezaliman yang sangat besar. Zulmun itu zulmin la zulmun adzim. Zalim itu kalau bahasa kitanya ya tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, atau gelap gulita, tidak ada arah. Orang kalau sudah berbuat syirik, dia akan hidupnya tidak akan terarah, kemanapun nggak ada jalan gitu. Pokoknya meraba-raba. Pesan Sayyidina Luqman kepada putranya, la tusyrik billah. Itu yang pertama. Kita teringat ada hadis Nabi Muhammad SAW. Kaitannya dengan apa? Pentingnya akidah ini. Nabi pernah berpesan kepada seorang anak kecil, ya, anak paman beliau. Dalam hadis tersebut, ya gulam, kata Nabi, gulamun. Gulam itu anak kecil. Ya gulam, maukah kamu saya ajarkan beberapa kalimat? Itu pesan beliau. Iya, siap. Apa kata Nabi? Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Maksud menjaga Allah, jagalah apa Pak? Agama Allah. Jagalah hukum-hukum Allah. Jagalah aturan-aturan Allah. Kalau kamu sudah menjaga Allah, maka Allah akan menjagamu. Itu jaminan pertama. Kalau kita sudah bisa menghargai ajaran-ajaran Islam, insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah. Wahfazillah tajidhu tujah. Itu pesan Nabi yang kedua. Ini pesan Nabi yang kedua. Jagalah Allah, maka kamu akan mendapatkan Allah itu saat kamu membutuhkannya. Tajidhu tujah itu kalau bahasa kitanya, kita mencari Allah, saat itu kita dapatkan Allah. Kita butuh pertolongan Allah, saat itu akan kita dapatkan pertolongan Allah. Dengan syarat apa? Jagalah ajaran Allah. Jagalah agama Allah ini. Jagalah kehormatan Islam tersebut. Ini pesan Nabi kepada gulam tadi. Selanjutnya, kalau kamu meminta, mintalah kepada Allah, ya Pak ya. Jangan minta ke yang lain. Memohonlah kepada Allah. Kalau kamu minta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah. Karena apa? Dalam keyakinan kita, sekalipun suatu kaum atau jin sampai begitu pun sekelompok orang ingin membahayakan kita, kalau tidak diizinkan oleh Allah, maka tidak akan bahaya. Sebaliknya, kalau orang akan memberi manfaat kepada kita, sekelompok kaum yang besar, mereka saling membantu untuk memberi manfaat kepada kita. Tapi kalau tidak diizinkan oleh Allah, maka manfaat itu tidaklah akan kita dapatkan. Ini masalah tauhid, masalah keyakinan kepada Allah, bahwa pertolongan meminta itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu, bukti dari hasil atau buah dari akidah yang benar yang kita tanamkan kepada putra-putri kita. Jadi kalau seorang hamba yang sudah memiliki akidah yang baik, dia akan berakhlak mulia, sikapnya akan bijaksana juga.
Contoh dalam surat Al-Isra, orang kalau sudah memiliki akidah yang baik, dia akan mau berinfak. Contoh dalam surah Al-Isra bagaimana? Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Jangan, ini teori cara yang diajarkan Al-Quran tentang berinfak. Berinfak itu jangan kamu jadikan tangan kamu terbelenggu di atas leher ini. Maksudnya apa? Pelit. Susah sekali untuk memberi. Ya, kenapa? Tangannya sudah maghlulatan ila unuqihi, dia terbelenggu. Bagaimana mau memberi kalau kita sudah membelenggu tangan kita? Tetapi dilanjutkan ayatnya, wala tabsutha kullal basti. Kalau berinfak, kalau mau memberi juga jangan apa? Jangan boros. Maknanya di sini bagaimana? Kalau berinfak, berbuat kebaikan, alangkah lebih baik sederhana, seimbang. Kenapa? Pertimbangannya mungkin tidak semua orang yang mampu untuk menyumbangkan berinfak sepenuhnya. Kalaupun ada, itu orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bapak? Baiklah, Bapak sekalian, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir poin yang ingin kami sampaikan yaitu tentang akhlak tadi ya Pak ya. Rasulullah SAW itu sangat menganjurkan kita sebagai umatnya, berpesan kepada kita untuk selalu dan semangat mendidik putra putri kita. Yang mana tujuan pendidikan itu bukan hanya untuk memperbaiki akhlak. Karena akhlak itu adalah ciri atau kriteria atau hasil dari jiwa yang baik. Seperti yang sudah sering kita dengar, Nabi diutus itu untuk memperbaiki akhlak manusia. Sama saja sekolah tinggi-tinggi kalau akhlaknya kurang baik, tidaklah memuaskan. Nilai anak-anak kita di sekolah tinggi 10, 9 ya Pak ya. Tapi kalau budi pekertinya kurang menarik juga tidak memuaskan. Baiklah, kami akan menyampaikan beberapa hadis saja Pak. Pentingnya akhlak. Apa kata Nabi? Inna syarran nasi manzilan yaumal qiyamati man yatrukuhun nasu littiqai fahsyihi. Ini pesan Nabi Pak. Sesungguhnya kata Nabi, sejelek-jelek manusia di hari akhirat itu, di hari kiamat nanti adalah seseorang yang orang di sekitarnya lari dari dia. Larinya kenapa? Karena kejahatannya. Dia tidak baik kepada orang, orang lari daripadanya. Gak mau orang mendekat. Ini kata Nabi, sejelek-jelek manusia. Terus hadis yang berikutnya, akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin keimanannya yang paling sempurna itu adalah orang mukmin yang baik akhlaknya. Ahsanun nasi yaumal qiyamah islama ahsanuhum khuluqa. Manusia yang terbaik Islamnya, yang sebelumnya tadi apa? Keimanan yang sempurna. Itu dikaitkan Nabi, akhlak dengan keimanan. Yang ini kita bacakan, sebaik-baik keislaman seseorang itu orang yang baik akhlaknya. Ngomong iman kita juga akhlak, ngomong Islam juga akhlak. Dan terakhir kata Nabi, inna akrabakum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaq. Sesungguhnya orang yang terdekat denganku nanti di akhirat, orang yang terdekat duduknya denganku di akhirat nanti, itu adalah orang yang paling baik akhlaknya.
Kita yakin dan kami yakin Bapak Ibu semua, kita hadirin semua pasti berharap untuk berjumpa dengan Nabi di akhirat, berkumpul dengan para Nabi, terutama Nabi Muhammad SAW. Kuncinya kita perbaiki, kita perindah akhlak kita, akhlak putra putri kita, akhlak lingkungan dan masyarakat kita. Sekian saja dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum